Halo para dulur sekalian sebangsa dan setanah air, balik lagi nih bareng gua Bang Joal. Setelah sekian lama akhirnya movie A Quick Pledge itu rilis juga nih guys. Movie ini bercerita tentang perjuangan keluarga Ali yang berlanjut kembali bertahan di dalam keheningan dunia luar dan dunia dalam. Tapi sebelum masuk ke alurnya, bagi yang suka dengan channel ini, yuk bisa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau udah langsung aja siapkan kopi, siapkan cemilan, nyamankan posisi rebahan, karena kita akan masuk ke ceritanya. Di awal kisah kita diperlihatkan dengan sebuah acara pertandingan baseball yang meriah. Saat sedang menonton, tiba-tiba sebuah meteor datang menghantam bumi. Itu membuat para penonton sekaligus pemain panik. Mereka bergegas pulang, namun tak lama ada seekor monster yang menghantam mobil polisi di sana dan menambah kepanikan para warga. Mereka segera bergegas menuju tempat berlindung. Begitupun dengan Lee. Dia mengikuti orang-orang dan masuk ke sebuah restoran. Tapi pas lagi enak-enaknya hening, sebuah suara telepon berdering yang menandakan telepon itu merek Nokia. Karena suara itu keras, monster itu pun langsung masuk ke dalam dan membantai orang-orang di sana. Tapi Lee beserta anaknya berhasil lolos dan nostalgia masa lalu pun berakhir. Scene berpindah kepada Evelyn dan anak-anaknya yang terpaksa mencari tempat berlindung selanjutnya karena tempat itu kini sudah tidak aman kembali. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah tempat yang dipenuhi bangunan dan jebakan. Tak sengaja Evelyn menginjak sebuah jebakan kaleng di sana yang membuat mereka panik dan berlari. Tanpa mereka sadari, ada seseorang memantau mereka dari atas gedung bangunan itu. Saat sedang berlari, saking paniknya Markus malah menginjak ranjau berduri yang membuat kakinya terperangkap. Saking sakitnya luka itu, Markus berteriak kencang. Tapi Evelyn berusaha menenangkan Markus agar tetap santuy. Tak lama suara monster itu terdengar. Dengan cepat Regan mengambil sebuah radio modifikasi dan membuat suara yang dibenci monster dungu tersebut. Saat monster itu hendak memangsa Markus, Evelyn langsung menembak kepala monster itu dan berhasil membunuhnya. Mereka langsung ngabret pergi ke dalam gedung. Dan orang yang memantau mereka segera menemui mereka dan menyelamatkan Evelyn dan anaknya. Tapi monster lain datang dan membuat mereka harus berlari lagi ke dalam sebuah tempat rahasia. Singkat cerita, mereka sampai di tempat rahasia itu. Saat sedang santuy karena Markus baru diobati kakinya, Regan bercerita. Tujuannya di sini Regan berencana untuk pergi ke sebuah pulau yang dia kira adalah tempat pemancar radio. Tapi Markus melarangnya untuk pergi. Namun Regan dengan bantalnya pergi sendirian di siang hari. Dia mengikuti rel kereta di sana dan sampai di sebuah kereta terbengkalai. Saat menelusuri ruangan kereta yang dipenuhi dengan mayat, Regan melihat sebuah kotak obat. Tapi saat Regan akan mengambilnya, dia dikagetkan dengan jumpscare bebagongan. Regan pun panik dan memancing monster itu ke sana. Dengan cepat Regan menyiapkan alatnya dan menembak monster itu. Tapi monster itu tidak mati. Saat Regan akan dibunuh, datang Emmet yang menyelamatkan hidup Regan. Mereka pun segera berlari ke sebuah bangunan untuk bersembunyi. Karena lama menunggu, Regan pun tidur. Tapi saat dia bangun, Regan panik dan berlari keluar. Dia berpikir bahwa Emmet telah pergi meninggalkan dirinya sendiri. Tapi nyatanya Emmet masih ada. Malahan dia menemukan perahu yang dibutuhkan oleh Regan.
Scene berpindah kepada Markus yang sedang melihat-lihat seisi gedung karena Evelyn keluar untuk mencari persediaan tabung gas. Tak lama dia menjatuhkan peralatan dan memancing monster itu keluar. Markus pun panik dan segera berlari dari tempat itu. Dia segera bersembunyi di dalam berangkas, tapi sialnya berangkas itu malah terkunci. Saat malam, Evelyn kembali ke gedung itu dan mendengar suara teriakan dari dalam. Benar saja, itu adalah ulah dari monster itu. Dia langsung segera masuk dan bertarung dengan monster itu. Saat itu juga Regen dan Emmet pergi ke pelabuhan. Dia bertemu dengan seorang bocah. Rupanya bocah ini menjebak Emmet dan Regen. Tak lama para penghuni kapal itu keluar. Kembali lagi ke Evelyn yang telah berhasil mengusir monster itu. Dia segera membuka pintu berangkas dan menyelamatkan Markus yang sudah sekarat. Dengan cepat Evelyn menolong anak-anaknya. Tapi monster itu datang kembali dan akhirnya Evelyn bersembunyi bersama di dalam berangkas yang sekarang tidak terkunci. Scene berpindah kepada Emmet yang hendak dijadikan tumbal hidup. Dengan sebuah isyarat dari Emmet yang menyuruh Regen terjun ke air, dia berhasil mengoceh orang-orang bajingan itu dan membalikan keadaan. Saking sewotnya Emmet, dia menusuk kaki si bajingan. Dengan cepat Emmet terjun ke air dan menyaksikan pembantaian itu. Tapi salah satu monster melihat Emmet. Saat hendak di podaran, Emmet diselamatkan oleh Regen. Tak lama Emmet dan Regen sampai ke tempat pulau tujuannya. Benar adanya, ternyata di pulau itu ada sebuah kehidupan yang tentram tanpa harus bisu babagongan. Mereka disambut oleh para penduduk di sana. Tapi saat siang hari, Emmet yang sedang berjalan mengelilingi sungai melihat sebuah perahu. Perahu yang sama persis seperti perahu yang dinaiki monster dungu itu. Dengan cepat Emmet berlari menyuruh warga di sana ke dalam rumah. Tapi semua sudah terlambat. Emmet dan Regen dibawa oleh RT di sana untuk memancing monster itu ke sebuah tempat saluran radio. Monster itu mengejar mereka, sehingga cerita mereka sampai di tempat siaran. Saat si RT kembali menyelamatkan anaknya, dia malah ditarik oleh monster itu. Regen dan Emmet pun segera pergi mencari di mana tempat siaran itu berada. Tapi mereka juga harus hati-hati karena monster itu ada di dekat mereka. Akhirnya tak lama mereka sampai di tempat radio siaran. Dengan cepat Regen mengambil alat yang dibawanya dan menempelkan di mic radio. Lalu Regen memukul mic itu hingga membuat suara yang dibenci oleh monster itu. Regen pun segera mengambil sebuah tombak besi dan menusuk monster itu, dan akhirnya mati. Begitupun dengan Evelyn dan Markus. Mereka terus-terusan menghalangi monster itu untuk masuk ke berangkas. Tak lama suara yang dimaksud Regen sampai ke radio Markus dan membuat Markus yang sedang pakai headset kenyerian telinganya. Dia segera mencopot headset dan mengarahkan suara itu ke monster dungu. Perlahan-lahan Markus mendekati sebuah pistol. Saat hendak menembaknya, monster dungu malah mati. Dan film pun berakhir dengan babagongan.